Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala 'aidan. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sadaqallahu azim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas pemberian nikmat kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Mari kita bersama-sama curahkan kepada junjungan kita sang suri tauladan kita, yakni baginda Abu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan sahabatnya, dan kita umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya di setiap kegiatan, setiap aktivitas kita. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul husna fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Jumat ini merupakan Jumat yang sangat istimewa bagi kita semuanya, yakni Allah berikan satu hari di dalam satu pekan rajanya, di mana rajanya hari tersebut yang banyak sekali amalan-amalan itu dilipat gandakan, yakni hari ini. Dikumpulkannya kita di dunia ini setiap pekan berkumpul dari ujung utara, dari ujung barat, dari ujung timur, dari ujung selatan, semuanya berkumpul di mana? Di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, khatib berwasiat khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada jemaah sekalian. Mari kita bersama-sama untuk tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di hari ini, menjauhi segala apa yang Allah larang, melaksanakan apa yang seluruh Allah perintahkan kepada kita hambanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
janganlah kalian semuanya mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita dijadikan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikmati segala bentuk hidangan-hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kepada hamba-Nya yang tercinta. Oleh karena itu, maka istiqomahlah terhadap segala ketaatan dari sisi ukhrawi dan duniawi yang setelah demikian rupa Allah dan Rasul-Nya atur, yang menjadikan pedoman kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, baik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia lain. Maksud dari hadis tersebut apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita standar kemuliaan seorang muslim bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan atau keturunan yang kaya raya, tapi sebesar-besar, tapi seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada orang lain, kepada orang di sekitar kita, kepada orang yang membutuhkan. Di tengah kehidupan masyarakat yang makin individualis, sering lupa bahwa keberadaan seorang muslim itu seharusnya membawa keberkahan, kebaikan, dan solusi, bukan sebaliknya membawa keresahan, kebencian satu sama lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang beribadah, yang rajin sholat 5 waktunya, yang rajin puasanya, yang rajin sholat sunnahnya, bahkan haji umrah bolak-balik. Tapi jika hidupnya tidak membawa manfaat, maka derajat keimanannya perlu ditanyakan. Karena dalam Islam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan hablum minan nas, bukan hanya hablum minallah. Jadi berhubungan dengan Allah, ya, berhubungan dengan manusia, iya, ya, seimbang. Itulah agama ad-dinun nasiyah. Jadi agama kita Islam itu adalah agama nasihat, maka satu sama lain harus saling menasehati untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas dengan hal itu bagaimana menjadi muslim yang bermanfaat? Banyak cara untuk menjadi muslim yang bermanfaat. Semoga 4 cara ini dapat mengantarkan semua muslim yang beriman tentunya agar menjadi muslim yang bermanfaat dengan orang lain atau di sekitar kita. Yang pertama, dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dan dengan doa. Bagaimana dengan harta? Ketika kita memiliki harta sedikit maupun banyak, kita melihat daripada orang-orang yang kesusahan, fakir, miskin di jalanan sana, ataupun sedang membangun apapun itu tentang kebaikan untuk mengingatkan kita kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bantu. Lantas dengan ilmu bagaimana? Ketika kita memiliki ilmu walaupun sedikit, balighu'anni walau ayat, sampaikanlah walaupun 1 ayat, itu akan menjadikan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tak lepas daripada catatannya para malaikat untuk menjadikan pedoman kita nanti ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun kehidupan kita di dunia ini, maka kita harus siap-siap, semuanya kegiatan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita walaupun sedikit sampaikan. Ketika di masjid ini memiliki sebuah majelis taklim, maka datangi. Untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lantas bagaimana dengan tenaga dan waktu? Di lingkungan kita, jika ada yang kotor, maka kita bersama-sama bersatu bergotong royong untuk saling membantu satu sama lain. Itu salah satunya, menjadi muslim yang bermanfaat. Terus kemudian yang terakhir adalah dengan doa dan juga dengan akhlakul karimah. Ketika kita tidak bisa dengan harta kita, maka kita bantu dengan tenaga kita, dengan ilmu kita. Jika kita tidak bisa membantu dengan ilmu kita, maka kita bantu dengan tenaga kita. Dan jika tenaga kita tidak bisa bantu, maka dengan doa atau akhlak daripada diri masing-masing kita pribadi. Itulah seorang muslim yang insya Allah menjadikan bermanfaat kepada manusia lain di sekitar kita maupun sekitar yang ada di lingkungan kita. Masyiral muslimin rahimakumullah, kebaikan itu tidak harus besar, yang penting ikhlas. Jadi jangan menunggu jadi muslim itu mampu untuk bersedekah. Sedikit ketika kita punya, maka kita berikan. Ketika kita lagi berusaha dan sebagainya, insya Allah sedekah dengan kita taat kepada Allah, Allah akan bukakan segala jalannya kebenaran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina liyudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im. Innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, liyudrikal bi husni khuluqihi darajah. Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan akhlaknya yang baik dapat mencapai derajat orang yang rajin as-sha'im al-qa'im, orang yang rajin puasanya, orang yang rajin sholat malam. Mungkin kita pernah merasakan setiap hari sering ketinggalan sholat tahajudnya, sering ketinggalan sholat fardunya yang laki-laki berjamaah di masjid. Tapi ketika kita memiliki akhlak yang baik, menjadi muslim yang baik selain beriman, ini akan menjadikan derajat tertinggi di hadapan Allah, kata Rasul, melebihi daripada orang yang berpuasa suntuk dan juga beribadah setiap malam sholat tahajud. Semoga dengan khutbah yang singkat ini memberikan inspirasi dan muhasabah masing-masing bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara, melainkan berlomba-lomba untuk selalu berbuat kebajikan dengan iman dan amal soleh. Semoga kita senantiasa selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang. Di akhir hayat kita semuanya dimatikan dalam keadaan membawa iman dan amal soleh di kehidupan yang kekal abadi, yakni akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون.